percepatan program percetapan barangkali juga Mas Eko bisa Prof. Nur Saban kita pikirkan, Prof. Nardi barangkali S1 yang ke S2 saya pikir ini kan berpotensi sekali biasanya. S1 itu ya mungkin ada setiap angkatan tuh ada 4, ada 5, barangkali dia ingin langsung melanjutkan fast track ke S2-nya. Itu disilakan, diaturannya seperti ini. Ini aturan kementeriannya belum begitu. Ini hanya di PMDSU. Dari PMDSU juga kelihatannya juga aturan yang belum ini kan. Kalau di UPI skemanya seperti ini ya. Skemanya seperti ini. Jadi semester 1, 2, 3. Nah, kalau dia masuk itu berencana untuk fast track ke S2, nah, berarti mata kuliahnya harus disesuaikan nih. Mas Eko nih, gimana kira-kira mata kuliah yang akan sebenarnya tidak usah disesuaikan juga ya, karena aturannya kalau di kami ketika dia masuk semester 7 itu boleh mengambil mata kuliah di S2-nya. Boleh dengan terdaftar dengan izin tentunya ya, dan dia masuk ke semester 1 di S2-nya gitu. Ketika dia masuk semester 8 itu dia bersamaan juga kuliahnya dengan semester 2 di S2 gitu. Tapi kalau bagi mereka yang S3 ini kami disediakan di semester 3 gitu. Semester 3 di akhir-akhir dia lulus itu diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah di S3 di fast track. Sehingga dan seterusnya. Sehingga diperkirakan ya dari S1, S2, S3 itu ya 8 tahun gitu, 8 tahun udah sampai doktor gitu. Anak usia mungkin 26, 27 itu sudah doktor gitu. Ini fast track. Ketuan kalau di kami tentunya begini. Kalau maksimal ketika dia di semester 7 itu maksimal 16. Biasanya kurang karena pastinya kan sudah diambil di awal-awal. Tapi untuk mengambil mata kuliah SKS di S2-nya ya maksimal 8 SKS. Ya, tabungannya begitulah. SPP-nya masih sama dengan SPP sarjananya. Jadi tertariknya seperti itu. Dia dapat S2 tapi SPP-nya masih S1 gitu. Ini magister baru diberikan setelah lulus S1. Jadi NIM-nya masih NIM S1. Kemudian masuk pada ingin dilanjutkan ke S3-nya, dia harus masuk ke semester 3 juga sama maksimal 8 SKS dari mata kuliah di S2-nya, S3-nya. Nah, SPP masih sama dengan SPP magisternya dan NIM doktor diberikan setelah lulus S2. Persyaratan fast track kami itu kalau dia fast track minimal ketika S1-nya itu sudah mengumpulkan 120 SKS. Ya, IPK 3,5 sertifikat standar, tapi persyaratan TOEFL 500. Kalau yang untuk yang ke fast track ke S3 telah menempuh minimal 40 SKS. Ini ditandai karena dulu itu doktor kan sekitar 36 ya, atau berapa 42 43. Nah, sekarang di kami itu sekitar 80-an. Ya, lebih tinggi dari S2-nya gitu. S2-nya kan 72, jadi S3-nya dinaikkan agak naik. Tapi ya sedang lah karena di beberapa perguruan tinggi dia memasang ada yang sampai 105 SKS untuk program doktor. Kami hanya 85, 86 kalau nggak salah. Baik, ini kalau magister by research di kami ya barangkali jadikan bahan inspirasi. Kalau di kami itu untuk linear atau unfullen, ini bagi yang non linear, yang tadi katakan dari non pendidikan ya. Nah, itu non linear itu berarti pendidikan sejarah non linear bagi kami gitu. Pendidikan ekonomi non linear atau mungkin non pendidikan murni ya, itu wajib mengambil mata kuliah 8 SKS dari S1-nya. Jadi ini jalur yang penelitian linear dan non linear. Kalau di S3 kami untuk yang non linear kami nggak buka, hanya membuka linearnya saja. Nah, pengembangan keterampilan akademik kami sebut ini namanya, kalau di Mas Eko tadi menyebutnya sebagai landasan ilmu, dasar-dasar ilmu ya. Ada filsafat, ada segala macam. Ini kami sebutnya dengan pengembangan keterampilan akademik PKA itu 10 SKS. Mata kuliahnya kami sediakan.
di tingkat universitas. Kemudian mata kuliah inti prodinya hanya 35 SKS. Kemudian, nah ini daftar mata kuliah kami sebutkan di sini untuk bisa dikontrak oleh yang jalur penelitian. Ya, ini udah jumlahnya 58 sampai 60 SKS. Kalau yang ini kami sediakan 57, ya dikit naik lah dari 54, 57 dan seperti ini. Sehingga kalau dipetakan masa tempuhnya diharapkan sudah lulus sekitar 3 semester gitu. 18, 20, 19, nah itu kan 75. Itu linear 14, 22, 22, 58 gitu. Nah, ini kalau yang linear sebenarnya kalau dia memenuhi persyaratan untuk menulis tesis, kemudian ada publikasi 1, publikasi 2, publikasi 3. Nah, itu bisa lancar itu 3 semesteran. Nah, kemudian terakhir tentang program ahli kredit dan ambil kredit. Ini dua hal yang perlu diatur juga ketika program studi kita akan melaksanakan RPL, akan menyediakan peluang bagi mahasiswa kita untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain dan kita akan merekognisinya misalnya, maka aturan tentang alih kredit, ambil kredit itu harus diatur. Contohnya seperti ini, kalau yang alih kredit sebenarnya ya kredit transfer ya, itu dari mahasiswa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra dan SKS-nya dialihkan ke PT kita gitu. Saya pikir udah seperti pertukaran mahasiswa kalau gitu ya. Menyelesaikan sebagian kurikulum di PT asal melalui pengalaman belajar di PT lain gitu. Tentu ada joint kurikulum kalau seperti ini, harus ada kesepakatan. Bisa nggak antara UNY dengan UPI misalnya ada joint kurikulum? Bisa saja kalau dirintis. Kalau kita ada semacam, saya suka kalau gitu. Jadi nanti yang mahasiswa kami bisa belajar di UNY dan nanti kami rekognisi sebagai mata kuliah yang itu menurut saya menarik kalau ada seperti itu gitu. Pun sebaliknya mungkin kalau dari UNY pengen kuliah di sini nanti tolong direkognisi, itu namanya joint kurikulum. Kemudian outputnya SKS langsung diakui dan tercantum dalam transkrip akademik di PT asal, itu pun bisa gitu karena mirip-mirip aja mata kuliahnya barangkali kan. Nah, itu kita rekognisi dan atau direplikasi lah mata kuliahnya. Mahasiswa aktif di PT asal ya, tetapi status kegiatannya belajarnya bisa di tempat yang lain. Mahasiswa yang ingin belajar di PT lain tetapi lulus di PT asal, itu seperti itu. Lulusnya tetap di ijazah UNY walaupun dia mungkin 1-2 mata kuliah belajar di UPI. Diakui langsung sebagai bagian dari kurikulum di program studi asalnya. Kalau yang ambil kredit sebenarnya ini kegiatan-kegiatan untuk RPL gitu ya. Sertifikat atau bukti lulusan mata kuliah kita replikasi menjadi atau direkognisi menjadi SKS dan seterusnya. Jadi saya pikir ini tidak perlu dibicarakan karena sudah dijelaskan pada sisi RPL tadi. Nah, pada proses transfer kredit kalau dari luar kan ada aturannya. Penyamaan harga satuan untuk setiap sistem transfer kredit dan rekognisi itu kan seperti ini. Kalau di kita kan satu SKS 45 jam workload-nya. Satu SKS di Eropa ini setara dengan ICTS ya namanya. Itu 0,67 SKS. Jadi SKS lebih tinggi daripada yang di Eropa, yang ITS. Ya, makanya mereka kelihatan kalau besar-besar tuh. Padahal memang harganya lebih rendah daripada harga kita. Kalau CATS dari Inggris itu 0,33 bahkan lebih rendah. Kemudian di Australia 0,4. Ada lagi University Mobility in Asia dan Pasifik UMAP itu sama dengan kita satu SKS. Nah, prosedur penyetaraannya kalau ke depan ada keinginan untuk itu bisa Bapak Ibu, yang pertama adalah dengan penyetaraan itu ada 2, penyetaraan workload-nya dan penyetaraan materi perkuliahannya. Nih harus diperhitungkan materi perkuliahannya, jangan sampai hanya lihat dari workload-nya saja.
mata kuliahnya sama. Di kita juga misalnya ada mata kuliah pengantar geografi, di UN-nya juga mata pengantar geografi. Tapi kan belum tentu sama ininya materinya kan gitu. Ini harus diperhatikan juga di situ. Jadi workload-nya kita setarakan 45 jam per semester per SKS. Nah, kesamaan materi perkuliahan ini bisa diatur oleh prodi, kesepakatan seperti apa. Ini sebagai contoh aja di UPI, kalau di UPI kesamaan materi lebih dari 80% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan penuh. Berarti ini sudah diakui sebagai setara. Kalau kesamaannya 50 sampai 80, nah itu dianggap 50% harga satuannya. Jadi walaupun dia misalnya di sana 4 SKS, ya kalau memang kurang begitu relevan mata isinya, ya kita hargai sebagai setengah SKS. Kesamaan materi pembelajaran hanya 25 sampai 50, itu disetarakan dengan 25%, dan kesamaan materi kurang dari 25, maka mata kuliah yang sama atau berbeda tidak dapat disetarakan dengan harga satuan SKS yang berlaku seperti itu. Nah, untuk memenuhi kesetaraan harga SKS diperlukan melalui perkuliahan, seminar, dan seterusnya yang terkait dengan tadi ambil kredit. Barangkali demikian